Kitab Tafsir Al-Fuyudhatur Rabbaniyah masih dalam pembahasan tentang bagaimana Allah ceritakan di dalam Al-Quran kisah Nabi Sulaiman, yang di minggu terakhir, pertemuan terakhir sudah kita pelajari bersama, sudah kita ketahui bersama bagaimana cerita yang Allah jadikan cerita tersebut sebagai sejarah hidup atau pengalaman hidup daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka tidak Allah jadikan satu alur cerita kecuali di dalamnya tersimpan banyak hikmah. Apalagi cerita tersebut Allah abadikan di dalam Al-Quran. Pasti Allah punya tujuan, pasti Allah punya maksud, Allah punya hikmah. Maka dari itu kita sebagai makhluk yang disempurnakan oleh Allah dengan akal harus mampu untuk menangkap hikmah pelajaran yang Allah tujukan daripada cerita tersebut. Gak heran kalau baginda Nabi Muhammad SAW, walaupun iman beliau kuat, hati beliau teguh, tetap Allah ceritani di dalam Al-Quran tentang kisah para nabi terdahulu. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'ada. Setiap nabi Allah ceritakan dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Ma nuthabbitu bihi fu'ada. Untuk Allah meneguhkan hati Rasulullah SAW. Tidak ada hati yang paling kuat kecuali hati Rasulullah. Tidak ada hati yang paling teguh kecuali hati Rasulullah. Tidak ada iman yang paling kokoh kecuali iman Rasulullah SAW. Itu loh, masih Allah ceritakan kepada beliau tentang kisah-kisah para nabi terdahulu. Tujuannya agar apa? Agar menjadi hikmah, pelajaran, ibrah bagi baginda besar Nabi Muhammad SAW. Maka lebih-lebih adalah kita. Nah, setidaknya ada 8 hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama, bahwa tidak ada kerajaan yang abadi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kerajaan itu semua milik Allah. Rajanya raja itu Allah. Tu'til mulka mimman tasha. Allah maha berkehendak untuk memberikan kekuasaan kepada siapapun dan mencabut kekuasaan, menenggelamkan kerajaan dari siapapun. Allah punya hak untuk memuliakan siapa dan menghinakan siapa. Ketika Allah muliakan seseorang, maka itu adalah baik. Ketika Allah hinakan seseorang, itu adalah keputusan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dan Allah adalah zat yang maha mampu atas segala-galanya. Dari kisah Nabi Sulaiman kita tahu bagaimana Nabi Sulaiman itu sempat diambil alih kerajaannya oleh jin. Itu tanda bahwa kerajaan Nabi Sulaiman itu pemberian dari Allah. Tu'til mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha. Allah yang ngasih, Allah yang nyabut. Karena itu jangan pernah kita merasa apa yang kita punya itu milik kita. Hak milik itu miliknya Allah. Adapun kita ini hanya punya hak pakai, hak pinjam. Segala sesuatu yang kita pinjam pasti akan kita kembalikan, dan setiap barang pinjaman kapan kita kembalikan pasti dicek sama yang punya. Pasti diteliti sama yang punya. Ini baliknya cakep apa enggak? Baliknya sempurna apa enggak? Jangan-jangan barang yang dipinjam kapan balik rusak, minta tanggung jawab pasti yang punya. Begitu juga dengan kita. Umur itu haknya Allah, miliknya Allah. Kita cuma dikasih hak pinjam. Kita manfaatkan dengan baik enggak umur yang dipinjam oleh Allah kepada kita? Kesehatan itu juga hak miliknya Allah. Adapun kita hanya punya hak pakai, hak pinjam. Kapan kita pakai, kapan kita pinjam. Kesehatan yang merupakan nikmat dari Allah, kita gunakan dengan baik atau enggak?
Begitupun dengan segala sesuatu yang kita punya, itu semuanya adalah miliknya Allah, nikmatnya Allah yang kita pakai dan yang kita pinjam. Berarti sifatnya sementara, cepat atau lambat pasti akan kita kembalikan kepada yang punya, tapi dengan catatan disertai dengan pertanggungjawaban. Kadang kita keluar dari rumah, naik sepeda motor misalnya, helm pakai, spion lengkap, sepeda motor nggak macem-macem, nggak modif, standar. SIM bawa, STNK bawa. Kapan kita lewat satu jalan ada cegatan, ada tilangan. Ketika semuanya sudah kita bawa, kok sempet-sempetnya kita muter balik, kaget, sempet berhenti, sempet ngerem, hampir mencelakai yang di belakang, ketabrak. Loh, padahal semuanya dia bawa, semuanya dia bawa itu. Seandainya dia lanjut ke perjalanan juga nggak ada masalah. SIM bawa, STNK bawa, pajak hidup, plat hidup, kelengkapan lengkap. Tapi karena dredeg spontan, berhenti, ngerem dadak, kadang-kadang muter balik. Begitu muter balik, berhenti mendadak, mikir, lalu aku mandek. Seandainya saya lanjut juga nggak ada masalah. Kita punya semuanya, ketemu polisi kaget. Lah kita ketemu sama Allah, kita punya apa? Pertanggungjawabannya kita besar di hadapan Allah. Polisi tanya apa, kita bisa jawab. SIM ada, STNK ada. Kita ditanya sama Allah, apa pertanggungjawaban kita? Nah, itu apapun yang Allah berikan kepada kita harus disertai dengan tanggung jawab. Harus kita pakai dengan penuh tanggung jawab. Nah, karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, la tazilu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak bergeser dua kaki kita nanti di hari kiamat kecuali Allah interogasi kepada kita 4 hal. Allah tanya kepada kita tentang 4 perkara. An umrihi fi ma'afnah, umurnya kita buat tua karena sebab apa? Wa an badanihi fi ma'ablah, badannya kita, fisiknya kita, jasmaninya kita buat usang dengan sebab apa? Dengan sebab tua, dengan sebab kemaksiatan kita menjadi tua, atau karena sebab ketaatan kita menjadi tua. Tentang umur, tentang badan, tentang ilmu, wa an ilmihi, madza amilah, tentang ilmunya kita sejauh mana kita praktekkan. Wah, kalau sudah ditanya tentang harta, wa an malihi, min aina akhadha, dari mana dia dapat itu harta dan dia gunakan untuk apa. Ini pertanyaan luar biasa. Pertanyaannya cuma 4. Nah, ya, kalau ada orang masuk pengadilan kadang-kadang 12 jam baru keluar. Pertanyaannya puluhan, 40 pertanyaan, 50 pertanyaan, 12 jam. Ini cukup 4 pertanyaan. Tapi nggak tahu berapa lama orang itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mempertanggungjawabkan 4 perkara ini. Karena itu jangan sampai kita ini kapan mendapatkan pinjaman hak pakai dari Allah kita merasa memiliki. Hati-hati. Nabi Sulaiman sempat dicabut loh kejayaannya oleh Allah. Nabi Sulaiman sempat dicabut kekuasaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Hikmah yang pertama. Adapun yang kedua adalah Nabi Sulaiman itu jadi raja bukan karena karir, bukan karena proses. Nabi Sulaiman itu menjadi raja murni memang karena pemberian dari Allah. Allah yang punya kehendak, Allah yang punya karep untuk menjadikan Nabi Sulaiman sebagai seorang nabi dan juga seorang raja. Begitu juga dengan kita. Seharusnya kapan kita ini sukses, jangan pernah kita merasa itu dari kita. Oh, saya kaya, kenapa? Oh, lawang sekolahnya saya nggak cuma SD SMP, nggak cuma SMA S1, bahkan S2 S3 saya lakoni. Ya pantas saya ini kaya. Oh enggak, itu seharusnya kita katakan dari Allah. Oh ya pantas, lawang saya ini kalau kerja mati-matian, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Banting tulang peres keringet ketika sugiyo. Mau nggak kaya gimana saya ini loh?
Nabi Sulaiman itu menjadi raja bukan karena karir. Kita sugih guys piro ngerasa dari kita semuanya. Dari usahanya kita, dari pinternya kita, dari titelnya kita. Enggak ada. Kita kaya karena Allah, kita melarat juga karena Allah. Karena itu kapan kita kaya kita harus ridho, kapan kita melarat kita juga harus ridho. Kayanya kita itu baik buat kita, miskinnya kita, melaratnya kita, susahnya kita itu juga baik buat kita. Karena itu jangan pernah kita ini merasa apa yang kita miliki ini adalah dari usahanya kita. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Itu ucapannya Nabi Sulaiman. Ini kerajaanku, ini kekayaanku, semuanya adalah dari Allah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Apakah aku ini menjadi hamba yang bersyukur ataukah menjadi hamba yang kufur terhadap nikmatnya Allah? Itu yang kedua. Yang ketiga, tercabutnya nikmat itu karena sebab kemaksiatan loh. Hati-hati. Itu Nabi Sulaiman. Sempat tercabut nikmat menjadi raja karena sebab apa? Kemaksiatan di dalam istana beliau nggak tahu. Jadi kalau kita kepingin nikmat yang Allah berikan kepada kita itu awet, mau nggak mau harus kita rawat dengan ketaatan. Kalau kapan kita dikasih nikmat oleh Allah, kita gunakan untuk maksiat, kita salah gunakan, nggak mungkin awet, nggak mungkin langgeng, nggak mungkin manfaat dunia akhirat nikmat tersebut. Washkuruli wala takfurun. Allah mengatakan apa? Bersyukurlah kamu kepada aku, jangan kufur sama aku loh ya. Hati-hati. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kapan syukur tak tambah, kapan kamu kufur azab, bukan nikmat, siksa. Hati-hati. Karena itu dalam sebuah syair dikatakan idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiyatu zilun ni'am. Jika kamu dalam keadaan mendapatkan nikmat, rawat nikmat itu dengan ketaatan. Tapi jika kamu merawat nikmat itu dengan kemaksiatan, maka ketahuilah fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Kemaksiatan itu melenyapkan kenikmatan. Wadawim 'alaiha bi syukril ilah fa innal ilaha sari'un niqam. Dan selalulah kita ini bersyukur kepada Allah kapan kita mendapatkan anugerah nikmat, karena sesungguhnya syukur kepada Allah itu adalah membuat awet nikmatnya kita. Kapan kita lupa bersyukur kepada Allah, ketahuilah fa innal ilaha sari'un niqam. Allah itu maha cepat kalau ngasih bencana. Allah maha cepat kalau ngasih kita teguran, peringatan, bencana, maha cepat. Tahun lalu kita di hari ini nggak ada apa-apa. Tapi sekarang gimana? 8 bulan bencana itu nggak beres-beres. Musibah ini nggak kelar-kelar. Lihat, fa innal ilaha sari'un niqam. Allah itu kalau sudah ngasih bencana, hati-hati. Nggak bisa lari gitu. Saking cepatnya kita nggak bisa mengelak. Karena itu kapan kita mendapatkan nikmat dari Allah, syukur dengan ketaatan. Itu salah satu makna syukur itu sarful abdi jami'a ma an'ama Allah taala bihi fi ma khuliqa li ajli. Kapan sih kita ini dikatakan syukur? Apakah kita ini dikatakan syukur hanya karena alhamdulillah gitu aja? Apakah kita ini dianggap bersyukur hanya karena sebab kita mengakui bahwa nikmat ini hanya dari Allah? Wis, gitu toh? Enggak. Lisan harus bersyukur dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Hati harus bersyukur dengan mengakui bahwa nikmat itu dari Allah. Lisan harus bersyukur. Hati juga harus bersyukur. Anggota badan juga harus bersyukur. Caranya gimana? Sarful abdi jami'a ma an'ama Allah. Ketika kita memanfaatkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, fima khuliqa li ajli, sesuai dengan peruntukannya. Allah ciptakan mata ini untuk maksiat, bukan untuk taat, gunakan taat. Allah ciptakan mulut ini untuk maksiat, bukan untuk taat, gunakan taat. Fima khuliqa li ajli, sesuai dengan kehendak, sesuai dengan tujuan kenapa Allah ciptakan segala macam bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kendaraan itu nikmat dari Allah. Lah masa
kapan kita mendapatkan kendaraan nikmat dari Allah kita gunakan untuk maksiat? Ya. Punya anak itu nikmat, maka pastikan betul kita merawat nikmat tersebut dengan apa? Pendidikan yang baik. Jangan cuma kita kasih makan, minum, sandang, pangan, papan. Itu namanya memelihara anak, bukan mengasuh anak. Banyak orang tua sekarang ini menjadi pemelihara anak, bukan pengasuh, pendidik. Ngingoni anak. Ya sama seperti ngingu pitik itu namanya. Pokok tak pangani, ono kandange, sama ya maaf. Lek podo-podo ngingu, mending ngingu wedhus. Kapan mana ono hasilnya? Tapi kalau anak kita cuma ngingoni tok, sandang, pangan, papan tok. Apa hasilnya? Harus ada pendidikan di situ. Harus. Karena itu kapan kita mendapatkan nikmat dari Allah, jangan sampai kita lupakan bahwa nikmat itu harus kita kembalikan lagi kepada Allah dengan bentuk ketaatan. Kapan kita punya, misal di luar hujan, kita punya payung itu nggak dipakai, cuman dipegang gini dok, manfaat? Ya nggak manfaat. Kita punya baju, tapi nggak pernah kita pakai, udan-udanan, panas kepanasan, ya, sampai geger meletek misalnya. Sekarang nggak pernah pakai, cuma dicangklong gini dok di pundaknya, manfaat kira-kira? Manfaat. Sama, kita dikasih nikmat oleh Allah macam-macam, tapi nggak pernah digunakan untuk baik. Nikmat itu nggak jadi manfaat, percuma. Nikmat itu menjadi sia-sia. Punya payung dipakai, dibuka, namanya baju dipakai, menjadi pelindung. Panas, nggak spiro panas. Kapan payungan? Mungkin cuma ketetesan, nggak sampai kehujanan. Manfaat. Kenapa? Sesuai dengan peruntukannya. Payung itu peruntukannya untuk apa? Dibuka. Pakaian itu bagaimana? Ya dipakai sesuai dengan peruntukannya. Kita dikasih nikmat macam-macam oleh Allah, tapi tidak kita gunakan untuk peruntukannya. Ya sama seperti orang punya payung ditutup, nggak manfaat. Punya nikmat, dikasih nikmat oleh Allah, tapi tidak digunakan untuk peruntukannya sesuai dengan kehendaknya Allah. Ya nggak manfaat. Tidak akan manfaat. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengadab kita kalau kita ini beriman dan syukur kepada Allah. Tidak mungkin terjadi satu azab kecuali diawali dengan dosa. Tidak mungkin terjadi satu siksa, satu azab, bencana kecuali diawali dengan dosa. Naam. Adapun hikmah yang keempat adalah kan Nabi Sulaiman itu nggak maksiat, tapi istrinya yang maksiat, nyembah berhala. Kalau kita masih ingat, ya ceritanya nyembah berhala. Nabi Sulaiman nggak tahu, tapi kena imbasnya. Jadi jangan dikira selama kita sebagai suami atau sebagai bapak nggak maksiat, anak cucu maksiat nggak ngefek. Percuma kalau kita ini ahli masjid, tapi kalau anaknya kita ahli dolin, percuma. Jangan kira, loh saya sudah sholat beb, anaknya kamu gimana? Ini Nabi Sulaiman, lah kita nabi, bukan. Nabi Sulaiman ini nggak tahu Nabi Sulaiman itu kalau di dalam istananya istrinya, salah satu istrinya yang paling beliau cintai nyembah berhala, karena masih terpengaruh dengan agamanya yang lama, keyakinannya yang lama, nyembah berhala. Bayangkan, sujud sama berhala. Nggak tahu Nabi Sulaiman. Akibatnya Nabi Sulaiman dicabut sementara waktu oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari 40 malam kerajaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan oleh jin. Selama berapa lama istrinya nyembah berhala? 40 hari 40 malam juga. Ini tanda bahwa Allah tuh kalau ngasih balasan atas kemaksiatannya kita tuh adil. Nggak pernah lebih daripada kemaksiatannya kita. Tapi Allah kalau ngasih rahmat kepada kita atas perbuatan taatnya kita berkali-kali lipat. Karena Nabi Sulaiman nggak tahu kalau 40 hari 40 malam istrinya nyembah berhala, Allah cabut kerajaan Nabi Sulaiman dari Nabi Sulaiman selama 40 hari 40 malam, nggak lebih. Itu gambaran kalau Allah itu maha adil. Kalau ngasih hukuman, kalau memberikan sanksi, Allah itu adil, nggak pernah lebih daripada perbuatan kemaksiatan. Nabi Sulaiman nggak tahu itu ada. Kalau istrinya 40 hari 40 malam nyembah berhala, tapi lihat
Nabi Sulaiman. Lah kita ini gimana? Kadang-kadang kita merasa rezekiku kok seret ya. Padahal sembahyang wis, duha wis, ngaji wis, kabeh wis. Kenapa? Jangan-jangan istrinya keluar rumah buka aurat. Ayo. Jangan-jangan istrinya kapan ke pasar buka aurat, anak perempuannya pacaran. Saya sudah duha, tahajud, poso, Senin, Kemis, rezekiku pancet loh. Mungkin gara-gara kemaksiatan, bukan kemaksiatannya kita, tapi kelalaian kita. La yalqallaha ahadun bidzambin a'zama min jahalati ahli. Tidak ada beban dosa yang paling berat dipikul oleh seseorang ketika dia menghadap kepada Allah lebih daripada penelantaran keluarganya, dibiarkan bodoh keluarganya. Dakwah itu mulai dari lingkup yang terkecil, siapapun orangnya, termasuk saya. Bukan dakwah di luar kemudian melupakan keluarga. Jenengan ini jadi ustadz di kampung nggak wajib, tapi jadi ustadz di rumah wajib. Ibu menjadi ustadzah di kampung nggak wajib, tapi menjadi ustadzah di rumah wajib. Wajib. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, wajib itu. Menjadi ustadz di rumah, menjadi ustadzah di rumah itu wajib buat anak-anak kita. Ini Nabi Sulaiman ini. Lalai 40 hari, dicabut kerajaannya oleh Allah 40 hari 40 malam. Pernah diceritakan Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fiqih, Alamatud Dunia, salah satu muridnya Al-Imam Al-Haddad Sahibur Ratib. Itu pernah sekali waktu beliau itu di penjara tanpa ada sebab, nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu di penjara. Nggak lama beliau bebas. Setelah bebas ditanya sama murid-muridnya, santri-santrinya, para muhibbin beliau, tanya, ya Habib, kenapa antum di penjara? Antum punya salah apa? Nggak tahu. Cuman kayaknya ana ini dipenjara oleh Allah karena hukuman dari Allah. Ana dipenjara karena hukuman dari Allah, teguran. Loh, memangnya kenapa, Habib? Saya punya pembantu, punya pegawai, punya karyawan. Saya lupa, nggak pernah saya tanya apakah mereka sholat ataukah tidak. Karena itu mungkin saya ini akhirnya mendapatkan musibah di penjara tanpa ada sebab. Karena angin, karena hujan. Bayangin. Kakak wajib dakwah kepada adik. Bos wajib dakwah kepada karyawan. Ya. RT, RW, perangkat kampung, perangkat desa wajib dakwah kepada bawahan. Ayo diajak kembali ke sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Insya Allah persatuan itu akan ada dengan sendirinya. Keadilan sosial itu akan menyusul. Musyawarah mufakat tanpa harus gontok-gontokan paidu konopo itu gini akan terjadi itu sendiri. Dengan kemanusiaan itu akan terwujud. Lah enggak. RT, RW, perangkat kampung, perangkat desa cuma ngajak persatuan, ngajak apa? Keadilan sosial, musyawarah. Mana ketuhanan yang Maha Esanya mana? Himbauan untuk ayolah sholat berjamaah 5 waktu. Ayolah masjid ada pengajian dihadiri. Mana ada RT sekarang ngomong begitu? Di forum umum ya? Mana ada? Ada. Karena itu kita ini wajib dakwah sebetulnya. Kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, "Masyi yasur qalban Nabi sallallahu alaihi wasallam mithal dakwah." Tidak ada sesuatu yang paling bisa membuat bangga Nabi terhadap kita umatnya kecuali dakwah. Jangan dianggap dakwah itu harus di depan meja bawa kitab, enggak. Jadikan keluarga kita sebagai ladang dakwah. Kita ini sholawatan bolak-balik, tapi belum tentu sholawatnya kita ini bisa membuat kita sampai kepada Rasulullah. Buktinya, apakah kita pernah ketemu sama Rasulullah walaupun mimpi? Padahal sholawatnya kita nggak kurang-kurang. Kenapa? Karena rukun yang paling kuat, kata Al-Habib Al-Habsyi, aqwa rukun, paling kuatnya satu rukun untuk lil ittisal bin Nabi sallallahu alaihi wasallam buat dakwah. Rukun tiang yang paling kuat untuk bisa buat kita sambung dengan Rasulullah adalah dakwah. Kapan sholawat? Iya, sunnah badan. Dakwah sama anak istri enggak. Ya, meninggalkan yang kuat, melakapun yang lemah itu namanya. Percuma. Memadamkan api, cari sumber apinya. Kan begitu. Sama. Kok saya ini sholawatan bolak-balik, tapi kok nggak pernah ketemu sama Nabi walaupun mimpi. Kenapa? Mungkin kita teledor sama anak istri. Anaknya pacaran, mana wedok dicari. Ya. Keluarga ngelihat sinetron, ngelihat TV yang jelas-jelas itu maksiat, delok dangdut, yo dijarno dianggap lumrah, dianggap biasa. Ya, maaf. Kadang orang tuanya ahli masjid arai mabuk dianggap wajar.
Iya, jarno beb, aku ya tau no. Loh, terus lek kondisi tau mabuk, anakmu gak apa-apa mabuk. Ya apa sih? Loh, bukan tidak terjadi depan mata loh itu. Orang tuanya hebat, kumpul di masjid, bapak ibunya, anaknya ahli diskotik, ahli mabuk. Ya Allah, sekarang ini sudah dianggap lumrah. Anak muda mabuk itu sudah dianggap lumrah, walaupun sama orang tuanya sendiri biasa. Mau sholat jamaah ping 50 juga bakal ketemu sama Nabi. Mau dia sholawatan sampai kepleh kakinya kalau perlu, sampai melet kalau perlu, nggak bakal ketemu sama Nabi. Kenapa? Rukun yang terkuat ditinggalkan. Berapa banyak suami yang menganggap istri keluar walaupun cuman ke tetangga, walaupun cuman ke pasar, buka aurat, gak kudungan, gak apa-apa. Berapa banyak suami yang menganggap itu gak apa-apa, kok cuman kesini beb. Duh, ya apa sih? Kok kita ngenyang sama syariat ini gimana ceritanya? Karena itu hati-hati. Jangan-jangan selama ini musibah itu ya karena kelalaiannya kita. Masalah silih berganti ya mungkin karena kelalaiannya kita. Baik. Hikmah yang berikutnya apa? Kita ingatkan bagaimana istrinya Nabi Sulaiman alaihissalam itu saking kangennya sama bapaknya minta dibuatkan patung. Kan begitu, minta dibuatkan patung sampai akhirnya patung itu disembah sama istrinya Nabi Sulaiman. Begitulah dengan gambarnya orang-orang kafir, gambarnya orang-orang fasik. Hati-hati. Anak kita jam fotonya artis pemain bola yang kafir, yang fasik, yang ahli maksiat. Wah, mek foto tok beb lo, jangan dikira itu enggak menjadi alatnya setan untuk menjerumuskan anaknya kita semakin dalam. Ini istrinya Nabi Sulaiman masuk agama Islam, mualaf, kangen sama bapaknya. Ketika Nabi Sulaiman menjumpai istrinya nangis, gak mari-mari, kenapa kangen sama bapak? Wes tak gaeno patung, bikinkan patung, saking miripnya sampai disembah. Awalnya nggak langsung disembah itu. Loh, lihat, patung itu menjadi sarana buat setan untuk menjerumuskan istrinya Nabi Sulaiman lebih sesat daripada sebelumnya. Untung selamat. Lah anaknya kita. Sebagaimana memandang wajahnya ulama orang-orang soleh itu menggairahkan untuk kita semangat ibadah, sama memandang wajahnya orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat itu kadang-kadang ru'yatul fusaq tuhawwinul fisik. Melihat wajahnya orang-orang fasik, orang-orang kafir itu kadang-kadang membuat remeh kemaksiatannya dia. Kita ini kalau sudah kulino ngelihat orang maksiat, akhirnya kita ini menganggap remeh, anggap sepele kemaksiatannya dia. Kalau setiap hari kita ngelihat ada orang sabung ayam, sampai akhirnya kita merasa biasa. Akhirnya apa? Setan nggak berhenti di situ, sampai kamu terjerumus menjadi pelakunya. Setan nggak berhenti untuk ngarahkan kita delok tok, enggak, niru. Karena itu kalau melihat orang soleh itu ibadah, melihat ulama itu ibadah, melihat orang fasik itu juga merupakan apa? Kemaksiatan. Kenapa? Kita sudah mendekatkan diri kepada resiko yang lebih berat. Sebagian ulama mengatakan meninggalkan mata kita untuk melihat orang-orang fasik itu gurbah, adalah merupakan satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perhatikan, kapan pulang lihat kamarnya anak kita. Isi kamarnya fotonya siapa? Jangan-jangan fotonya artis, wedok mana? Rok mini, katokan cekak. Terus baru kadang-kadang Ronaldo. Yo kagum boleh, tapi macam foto saya gimana? Cuman kagum karena mainnya enak, iya, gak ada masalah. Tapi bukan kemudian mengidolakan, taruh fotonya, gaya rambutnya ditiru, gaya ngomongnya ditiru. Iya, semuanya ditiru. Akhirnya seagama ditiru. Naudzubillah. Perhatikan, itu penting itu. Jangan dianggap remeh ini. Jangan dianggap remeh. Al-Imam Malik bin Anas itu kalau beliau dalam keadaan futur, dalam keadaan kehilangan semangat, menurun semangatnya untuk ibadah, itu melihat wajahnya orang soleh semangat. Berarti kan mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya. Kalau kita melihat wajahnya orang kafir, orang fasik, jangan dianggap nggak ada pengaruhnya. Ternyata ada pengaruhnya itu. Ternyata ada pengaruhnya. Nah, hikmah berikutnya apa? Jangan terlalu cinta. Nih Nabi Sulaiman saking cintanya sama istri minta dibikinkan patung, dibikin patung sama Nabi Sulaiman.
Walaupun niatnya Nabi Sulaiman bukan tujuannya adalah untuk disembah itu patung. Sama, istri kita selagi taat kita cinta. Tapi istri kita kalau maksiat ya kita harus tegas. Jangan sungkan untuk marah. Kenapa? Dosa ini dosaku kok. Kalau istri ngeliat suaminya maksiat boleh marah? Nggak boleh. Kenapa? Dosanya dewe. Gak jadi dosa bojo. Beda. Kesalahannya istri, kesalahannya suami. Gagalnya istri kegagalan suami, tapi kalau gagalnya suami bukan berarti gagalnya istri. Kalau istri masuk neraka suami katut, tapi kalau istri masuk surga suami belum tentu katut. Paham ya? Karena itu wajib suami kalau melihat istri maksiat marah. Tapi kalau suami maksiat nggak boleh bagi istri untuk marah. Nasihat boleh, lemah lembut boleh. Jelas? Hati-hati, jangan karena cinta, eman, sayang, sampai istri maksiat dibiarkan. Kenapa saya cinta, Beb? Ya cinta itu menyelamatkan sih. Mosok cinta menjerumuskan. Cinta itu menyelamatkan. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, halaka muhibbun mufrid, celaka orang yang terlalu cinta. Orang kalau sudah terlalu cinta akhirnya buta. Kalau sudah buta, sing bener di bener salah di bener no, salah bener di bener no, bener salah di salah no, salah bener di bener no, gua akhiri. Kalau sudah terlalu cinta atau sebaliknya terlalu benci, bener salah di salah no. Kalau terlalu cinta, bener salah di bener no. Jangan. Halaka muhibbun mufrid wa mubghidun mufrid. Terlalu benci celaka, terlalu cinta juga celaka. Itu ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian yang ketujuh, singkat saja. Jangan suka main jin. Jangan suka main jin. Ya. Karena orang yang suka istikhdamul jin. Apa hukumnya istikhdamul jin itu? Haram hukumnya. Kadang maaf ada orang itu memang punya perewangan. Kemana-mana ngikut. Dia punya indera keenam, tahu. Jangan dimanfaatkan. Kalau kita manfaatin perewangan tadi itu untuk apapun, walaupun bukan untuk maksiat, hukumnya adalah haram. Istikhdamul jin, sepakat fuqaha hukumnya adalah haram. Dan ketahuilah, orang yang keasyikan main jin, hati-hati, bisa kufur, bisa kafir. Hati-hati. Ya, pernah diceritakan di zaman Al-Habib Abu Bakar Gresik, Segaf. Jadi ada satu orang nggak seneng sama Habib Abu Bakar, gutuk badan, rojone para wali, nggak seneng sama Habib Abu Bakar. Le atasannya gaya surban, aku ya iso gaya surban. Le atasannya gaya rida, aku ya iso. Le atasannya gaya jubah, aku ya iso. Le atasannya gaya pengajian, aku iso. Kualat akhirnya. Ada jin yang cinta sama Habib Abu Bakar, nggak terima sama ucapan orang tadi itu, hasud. Gambarane pikir sing iso ngono Habib tok. Lek kudu Habib gak iso, aku ya iso. Ada satu jin gak terima, anak perempuannya diculik sama jin. 2 hari 3 hari gak ketemu anaknya. Si fulan yang ngomong tadi itu bingung. Sampai ada tetangganya ngomong, kok iso diculik jin itu? Kamu coba minta maaf, bukan minta maaf, minta tolong kepada Habib Abu Bakar. Ya isin ya, mari ngomong, wah latasan niru-niru aku ya iso, latasan ya kelambu, isin. Cuman terpaksa 2 hari 3 hari nggak ketemu anaknya, nggak pulang-pulang, dicari kemana pun nggak ketemu, terpaksa sudah. Terpaksa akhirnya pergi ke rumahnya Habib Abu Bakar, dekat tetanggaan. Ketika sampai di rumahnya Habib Abu Bakar diceritakan apa yang terjadi, maka Habib Abu Bakar mengatakan insya Allah balik. Bis. Insya Allah balik. Ulang orangnya, ada satu muhibbin yang sering khidmat sama Habib Abu Bakar, dikasih cerita. Beberapa hari yang lalu ada rajanya jin wilayah setempat datang kepada saya. Dia ngomong, Beb, itu orang depan rumahnya Habib itu kurang ajar. Dia ngomong begini, cuman Habib nggak tahu. Aku gak terima, Beb. Tak culik ya anaknya. Tak culik ya. Habib Abu Bakar diem. Nggak ngomong iya, nggak ngomong enggak. Meneng, sakarpe. Nggak mau memanfaatin jin. Akhirnya diculik temenan, kata. Setelah 3 hari baru datang, akhirnya balik anak tadi itu. Akhirnya balik atas perintah Habib Abu Bakar. Lihat. Jadi nggak boleh istikhdamul jin. Habib Abu Bakar nggak istikhdamul jin.
Kalau kita punya jin datang ono sing benci ambek kon paten ono jin, malah gitu ya santai ten. Oh ya. Anu paten ono rezekine tokone. Oh, malah kita manfaatkan. Ya hati-hati. Makanya dalam Al-Qur'an Allah berfirman dikatakan apa? Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Wa ma yu'alliman min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Nabi Sulaiman itu dibantu jin, tapi Nabi Sulaiman tidak pernah memanfaatkan jin kecuali kerelaan daripada mereka. Saya bantu ya, gitu. Ketika memindah kerajaannya Ratu Bilqis bukan dibantu oleh jin. Pindahnya kerajaan itu ditawari sama ifrit jin. Tapi akhirnya Nabi Sulaiman lebih memilih kepada satu orang soleh yang selalu menjadi penasehatnya Nabi Sulaiman untuk pindah. Jadi orang soleh yang punya karomah. Paham? Nabi Sulaiman nggak pernah meminta bantuan jin kecuali karep-karep jin dewi sing bantu Nabi Sulaiman. Paham? Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin alladziina kafaru. Tapi setan yang kafir. Dan setan itu, jin itu selalu ngajari manusia untuk berbuat sihir. Dan kalau sudah ada orang ingin berbuat buruk dengan ilmu sihirnya, setan itu ngomong, nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini fitnah loh buat kalian, ujian buat kalian. Ojo kafir. Lek njaluk tulung ambek aku, maharnya adalah kafir. Gak ono wong nyantet kecuali kafir, gak ono wong dukun kecuali kafir. Itu maharnya setan. Tak ewangi kok. Tapi ono mahari. Apa mahari? Kafir di sini. Kafir baru ditolong ambek setan, tapi semuanya tak berlaku lama laung setan. Ya punya kemampuan apa dibandingkan kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hikmah yang ke-8 ya, adalah bijaksana. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam itu ketika tahu kalau ternyata terjadi kemaksiatan di rumahnya itu gak nyalahno wong. Bahkan tidak menyalahkan istrinya, tapi bijaksana koreksi diri. Sampai akhirnya beliau minta pakaian yang gak pernah beliau pakai. Pakaian yang benangnya dipintal oleh para perawan, artinya orang yang tidak pernah mengalami haid, belum pernah mengalami haid, dijahit semuanya oleh orang-orang mulia, dipakai, kemudian dipakai pakaian kemuliaan, pakaian kebesaran Nabi Sulaiman untuk bertadallul, merendahkan diri dari Allah untuk minta tobat. Begitulah seharusnya kita kapan mendapatkan musibah gak nyalahno sapa-sapa. Ketahuilah setiap musibah pasti diawali dengan dosa. Berarti seharusnya kapan kita mendapatkan musibah, naudzubillah, harusnya kita ingat sama dosanya kita. Kudu sapa iki gara-gara ini. Bukan nyalahkan siapa, tapi lebih kepada wah, ini musibah pasti gara-gara dosa saya. Dosa saya yang mana ya? Nah, itu seharusnya. Itu 8 hikmah daripada kisah cincinnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah itu dengan baik, ya. Sehingga hikmah itu menjadi pelajaran buat kita semuanya, sehingga kualitas hidup kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, iman kita lebih kuat daripada sebelum-sebelumnya, dan mudah-mudahan ilmu kita senantiasa menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadi saksi akan kebaikan kita, bukan menjadi saksi akan keburukan kita. Ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.